Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai Dajjal menurut versi Alkitabiah. Karena pada dasarnya sebuah agama tidak bisa bertahan tanpa seorang pemimpin, sebuah struktur yang akan berfungsi tanpa operator, dan itu diakini di puluhan dekade sejarah. Ide munculnya antikristus, manusia kedua yang akan muncul, di mana dia tidak akan datang dengan senjata. Dia akan datang dengan beberapa mujizat. Dia bisa menghidupkan orang mati, dan itu diviralkan, disaksikan oleh seluruh dunia. Mungkin inilah sesuatu kejadian yang paling membingungkan dalam sejarah manusia. Namun ketahuilah bahwa Dajjal itu ternyata di kitab-kitab atau Bible atau Perjanjian Lama memang tertulis, terdokumentasi dengan baik. Mari kita telah apa yang tertulis di Alkitabiah mengenai Dajjal. Oke, mari kita jelaskan mengenai Dajjal atau Nabi palsu menurut Perjanjian Lama. Ini kita akan membuka file berbahaya sekali untuk dijelaskan atau kita terangkan. Dalam nubuat Alkitabiah, kita tidak akan berbicara tentang pergerakan tentara. Tidak, kita tidak akan membicarakan kemajuan militer, atau tentang kemajuan politik, atau tentang perjanjian politik, atau segala macam. Kita akan membicarakan sesuatu yang jauh lebih soft, dan karena itu jauh lebih mematikan. Kita akan membicarakan seseorang yang di seluruh dunia akan sebut dia sebagai orang suci. Seorang pria yang bisa menyembuhkan, yang bernubuat, yang akan mempersatukan agama, bangsa di bawah satu panji spiritual. Dan bukan hanya itu, di dalam literatur Islam jelas Dajjal memiliki kemampuan lebih daripada itu. Di dalam literatur Islam, Dajjal itu pernah dijelaskan dalam sabda Rasulullah. Dajjal itu bukan hanya bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati, dia bahkan bisa memberikan kemewahan, dia bisa memberikan air di saat kemarau dan paceklik, energi murah, dia bisa memberikan semua kekayaan kepada pengikutnya, semua negara yang ikut dengan dia akan makmur. Sebegitu hebatnya kemampuan Dajjal yang diterangkan dalam literatur Islam. Bahkan di zaman Nabi, ketika Nabi menceritakan tentang Dajjal, orang-orang terkejut. Dan tiba-tiba salah seorang Arab, warga Arab pada saat itu, berdiri di hadapan Nabi dan bercerita. Dia pernah berlayar di suatu kawasan laut yang jauh ke samudra, dia tiba-tiba terkena badai dan terdampar. Dia terhanyut dan terdampar di sebuah pulau, dan di dalam pulau itu dia terkejut akan kemunculan seekor binatang aneh yang belum pernah dia lihat. Binatang sangat-sangat aneh, seluruh badannya berbulu sangat lebat, dan binatang itu bisa berbicara. Dan binatang itu mengajak At-Tamim, nama dari Arab yang bersaksi itu, At-Tamimi itu diajak menemui seorang pria yang sudah lama berada di pulau tersebut. Dalam sebuah goa, terdapat bangunan gereja tua, terikatlah sesosok pria. Dia terikat dan dirantai. Dan cerita itu diceritakan kepada Rasul, itu membuktikan bahwa pria itu memang sudah ada. Dan itu dijelaskan di dalam literatur Islam. Oke, kita kembali ke literatur kita. Pada kitab Wahyu, pasal 13 ayat 11, Rasul Yohanes yang sedang diasingkan di Pulau Patmos, pernah menerima penglihatan yang sangat-sangat seram. Dia menggambarkan, dia melihat binatang, makhluk itu muncul dari laut. Makhluk itu bersama seorang lelaki, antikristus, yang jago tipu daya. Seorang manusia yang menerima kuasa atas segala bangsa. Yang awalnya berperilaku seperti malaikat suci, namun tiba-tiba berubah setelah orang-orang beriman dan soleh mengalahkan tipu dayanya. Dia berubah menjadi seorang monster. Yohanes melihat, dan kemunculan ini mampu merubah, merevolusi wajah bumi. Dan disitulah awal mula dunia menyaksikan segala sesuatunya berubah. Kemunculan makhluk ini bersama binatang yang berbulu lebat ini, ia muncul dari dalam laut. Dalam bahasa nubuatan, laut melambangkan negara-negara yang sedang berada dalam kekacauan. Bisa jadi seperti itu. Namun, pada literatur Islam, jelas bahwa kemunculan memang dari sebuah pulau yang jauh, yang tidak terjangkau oleh manusia. Dalam Alkitabiah, itu suatu kejelasan bahwa Dajjal ini memang benar-benar ada. Dia muncul dan menjadi seorang kardinal, seorang pendeta global, seorang guru terkenal. Dia akan menjadi seseorang yang
yang disangka adalah Nabi Yesus alaihi salam yang sebenarnya. Asli tapi palsu. Dia berbicara tentang cinta. Dia mengajarkan toleransi. Dia akan membela orang miskin. Dia memeluk anak-anak di depan kamera. Dia akan mengunjungi rumah sakit dan kamp pengungsi. Dia menangis di depan umum seperti manusia yang lain. Dia menangis dan akan merubah semua penderitaan dunia menjadi kemakmuran. Dan orang banyak akan berkata, orang ini orang soleh. Dia adalah nabi. Tanduknya melambangkan kekuatan. Dua tanduk menunjukkan otoritas ganda. Otoritas agama dan politik dia pegang. Otoritas atas dua wilayah agama yang besar. Sebagai pemimpin yang menyatukan Kristen dan Islam, atau Barat dan Timur Tengah, dalam satu visi spiritual, dia akan melakukannya. Dia memiliki kekuatan seperti raja. Dan ada titik baliknya tadi. Dalam momen titik baliknya, dia tiba-tiba berubah dari orang soleh. Dari seorang yang seperti Nabi Yesus, tiba-tiba dia berbicara seperti seekor naga. Ini ada dalam Alkitab. Alkitab memberitahu bahwa dia tiba-tiba menjadi berbicara seperti seekor naga. Apa naga itu dalam Alkitab? Kitab Wahyu surat 12, pasal 12 ayat 9. Itu jelas. Dan ini disebut sebagai ular perubah, yang disebut iblis dan setan, di mana mereka berdua, iblis dan setan, menipu seluruh dunia. Jadi dia berpenampilan suci, menyerupai Nabi Yesus, memberitahukan perdamaian, membuat perdamaian dan persatuan, dan mengeluarkan perintah-perintah suci, seperti itu. Dan sedasarnya dia adalah menyuarakan kehendak iblis. Kata-katanya akan membuat jutaan orang menyembah binatang ini. Arahannya membuat seluruh negara menerima mujizatnya. Keputusan-keputusannya mengharuskan seluruh umat manusia untuk bersujud di depannya. Dan dia membuat patung dirinya. Dan dia menjadikan patung itu menjadi hidup. Dia adalah penipu yang ulung, mengenakan jubah agama. Dia benar-benar seperti terlahir, seperti Nabi Yesus. Tapi itu adalah rencana syaitan. Dia benar-benar syaitan yang berubah wujud menjadi monster yang nyata. Itulah hakikatnya. Dia terlihat prakalismatik dan sangat fasih berbicara. Dan apapun yang dia ucapkan, itu sangat menarik. Dia bisa menciptakan kemakmuran. Dia bisa mengeluarkan minyak bumi di tangannya. Dia bisa mengeluarkan air di tangannya, membunuh orang, dan juga menghidupkannya kembali. Itu semua adalah kekuatan yang atas izin Allah, atas persetujuan ilahi. Dia memang benar-benar seperti pejabat humas antikristus. Dia mampu menjadi penggerak global. Dia mampu meyakinkan 7 miliar orang bahwa menerima tanda tersebut bukanlah sebuah hukuman abadi, melainkan sebuah tindakan solidaritas manusia. Dia tidak akan memaksa, tetapi dia membujuk, sangat persuasif, tapi orang tergoda. Dalam kitab Wahyu, pasal 13, ayat 13, dan dia bisa mengarahkan tanda-tanda yang besar. Dia mengulangi semua perintah-perintah Nabi sebelumnya. Semua itu dilakukan agar untuk menggoyahkan iman bagi semua manusia. Namun ada pertanyaan yang meresahkan para teolog, ilmuwan, dan pakar ngebuatan. Bagaimana dia bisa melakukannya? Namun, jika Anda berbicara dengan berdasarkan Alkitabiah, Tesalonika pasal 2, ayat 9 dan 10, itu tertera bahwa kedatangan si jahat adalah sesuai dengan perbuatan setan, dengan segala kuasa dan tanda-tanda mujizat-mujizat palsu, dan segala tipu daya kejahatan. Kata Yunani untuk kuasa di sini adalah dinamis, kata yang sama yang digunakan untuk menggambarkan mujizat Nabi Yesus AS. Paulus memberitahu kita bahwa setan punya kemampuan untuk menghasilkan manifestasi supranatural yang nyata, bukan trik panggung, bukan ilusionisme, manifestasi sejati dari kekuatan spiritual, tapi itu berasal dari kegelapan. Api yang turun dari surga bisa jadi sama nyatanya dengan api yang menghanguskan misbah Elia di zaman dulu. Bedanya, sumbernya bukanlah dari Tuhan, tapi melalui tahta iblis atau naga. Begitulah adanya. Tetapi semua itu hanya untuk mengujuk orang dan mengajak orang untuk jadi pengikutnya. Yesus atau Nabi Yesus AS memperingatkan kita dalam Matthew chapter 12
24 ayat 24. Sebab akan muncul Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat-mujizat yang dahsyat, yang jika mungkin akan menyesatkan bahkan orang-orang soleh sekalipun. Begitulah tanda-tanda yang akan diberikan. Itu adalah ujian. Semuanya adalah ujian kepada orang yang soleh. Di kitab Wahyu, pasal 13, ayat 3 dan 4. Dan aku melihat salah satu kepalanya seperti dilukai sampai mati, dan lukanya yang mematikan itu tiba-tiba sembuh. Dan seluruh bumi terheran-heran melihat binatang itu, atau makhluk itu, atau Dajjal itu. Dan orang-orang menyembah Dajjal itu, dan mereka betul-betul terpesona. Nah, pertanyaannya, siapakah Dajjal itu? Dan siapa yang bisa melawan Dajjal itu? Nanti penjelasannya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.